Masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin baru akan berakhir pada tahun 2024 mendatang. Namun sejumlah menteri di kabinetnya terlihat mulai meningkatkan popularitas serta elektabilitasnya untuk bertarung di pemilihan presiden mendatang. Bahkan di beberapa wilayah, baliho yang memasang foto sejumlah menteri ini terpampang jelas dengan ukuran yang begitu mencolok. Dalam sebuah kesempatan, Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi membebaskan para menterinya untuk menaikkan elektabilitas dan popularitasnya menjelang tahun politik alias menjual diri. Apa konsekuensi serta resiko yang akan terjadi jika para menteri ini malah sibuk memoles citra bukan menunjukkan kinerja? Tim TV One mengabarkan. Pemilunya memang masih 2024 mendatang. Ya, ada sekitar 2,5 tahun lagi lah. Tapi 2,5 tahun itu sepertinya juga bukan waktu yang lama untuk bisa mendapatkan popularitas dan juga elektabilitas bagi mereka para pemilihnya. Sehingga kemudian ada beberapa nama menteri yang ditengarai sudah mulai start, sudah mulai gaspol untuk bisa mendapatkan suara dan juga memikat hati masyarakat. Nah, bagaimana kemudian jika fokus mereka ini sudah beralih, sudah terpecah, masih konsen nggak untuk bisa mengerjakan tugas-tugasnya? Apakah mengganggu pemerintahan? Apalagi di masa pandemi ini yang begitu berat, begitu banyak tugas para menteri ini untuk bisa mengembalikan kondisi kita sehingga pulih kembali. Untuk bisa membahas mengenai hal ini, sudah hadir para narasumber. Yang pertama saya akan perkenalkan kepada Anda yang agak lumayan kencang bersuara mengenai hal ini, menyoroti bagaimana kinerja dari para menteri. Ada Bang Emmanuel Ebenezer selaku Ketua Jokowi Mania. Selamat malam, Bang Noel. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, nanti kita akan dengarkan bagaimana kritikan pedas dari Bang Noel, bagaimana melihat kiprah ataupun juga manuver-manuver dari para menteri ini, tapi juga sudah hadir pengamat politik Mas Adi Praetno yang juga punya catatan tersendiri mengenai hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Adi. Waalaikumsalam. Sehat Putri, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, Mas Adi, Bang Noel sudah menemani saya di studio, tapi kita juga punya dua narsum lainnya yang akan berbincang dan juga terlibat dalam diskusi ini, tapi lewat daring. Sudah hadir Pak Nusyirwan Sujono selaku Ketua DPP PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Nusyirwan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak? Baik, dan juga sudah bersama kita Mas Habibur Rahman selaku Waketum Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Habibur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, sebelum kita dengarkan bagaimana suara PDIP, suara Gerindra, ini saya ingin dengarkan dulu suara dari Bang Noel. Apa atau bagaimana sebenarnya mereka ini bermanuver? Siapa yang sudah mulai tebar pesona? Genit nggak tebar pesonanya para menteri ini? Gini, kalau presiden memang mempersilakan lah ya para kabinetnya ini menyalonkan presiden untuk 2024 dengan membangun citranya dan sebagainya, tapi jangan lupa soal kinerja yang dimandatkan oleh presiden berkaitan dengan kerja-kerja yang berbasis keberpihakan buat bangsa ini, karena kan ada visi misi presiden di situ yang harus mereka kawal. Karena menurut kami ada beberapa kegenitan yang dilakukan oleh para menteri. Gitu loh, kita lihat di momen terakhir kedua pemerintahan Jokowi ini kan kita lihat manuver-manuvernya kecenderungan bahkan lari dari apa yang sudah disepakati saat mereka dilantik. Salah satunya adalah persoalan menteri yang bekerja nanti harus satu visi dan misi dengan presiden itu sendiri. Nah, faktanya hari ini kita lihat berapa tahun yang lalu ada beberapa menteri, 2 menteri yang ditangkap karena kasus korupsi. Kita lihat lagi ada momen skandal pasca bansos, ada yang namanya PCR, dan ini membuat kita miris, di mana kita lihat kecenderungan aroma bisnisnya kan lebih ketara lah ya. Baik. Dan kita juga mengkritik juga beberapa menteri yang selama ini harus menjadi topangan presiden. Karena kita lihat ada beberapa etika yang mereka langgar. Beda dengan Pak Prabowo. Prabowo mantan rival Presiden Jokowi di pemilu kemarin, malah menurut saya beliau lebih taat secara politik dan lebih patuh dibanding menteri-menteri yang menyalonkan presiden untuk 2024 nanti. Gitu. Baik, dari menteri-menteri yang berasal dari Partai Gerindra termasuk yang genit-genit nggak? Kalau Pak Prabowo tadi patuh, taat, tapi yang lainnya? Kalau saya lihat
Pak Prabowo kan tidak semasif atau sevulgar capres-capres yang lain. Kan siapapun boleh nyapres, saya aja boleh nyapres, Mbak Putri boleh nyapres, Mbak Adi boleh nyapres, nggak ada yang dilarang. Baik. Tapi kan jangan juga karena nyapres ini lantas ada fasilitas negara, fasilitas jabatan dipergunakan untuk kepentingan politiknya. Itu yang tidak boleh, karena dia kan penyelenggara negara. Baik, Mas Habibur Rahman, bagaimana kemudian para menteri ini termasuk juga yang dari Gerindra, jangan sampai kemudian menggunakan fasilitas negara dan juga berbagai macam yang didapatkan ini untuk bisa mendulang popularitas dan juga elektabilitas, Mas Habibur Rahman? Ya, pertama saya perlu sampaikan bahwa jelas pasti Pak Prabowo bukan salah satu menteri atau anggota kabinet yang benar-benar mulai mengkampanyekan diri sebagai capres. Walaupun misalnya secara internal Partai Gerindra di berbagai daerah bertekad mencalonkan kembali beliau, itu lebih merupakan konsolidasi internal di kami, ya, yang sifatnya internal, dan memang itu dilakukan untuk membuat supaya kader tidak bingung, ya, karena banyak orang nyapres ini, maka kita menunjukkan ketegasan saja bahwa Gerindra tetap Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri orang yang sangat komitmen kan, terhadap kepercayaan yang diamanatkan kepada beliau sebagai selaku menteri. Beliau nggak ambil pusing dengan berbagai survei soal elektabilitas dan lain-lain. Beliau penting pure maksimal kerja, ya, memaksimalkan posisinya di Kementerian Pertahanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan visi misi Pak Presiden. Dan ini terbukti. Pak Prabowo nggak bikin balik dan sebagainya, tapi kalau kita lihat survei soal kinerja menteri satu persatu, saya pikir Pak Prabowo selalu yang teratas, yang terbaik dari berbagai survei. Coba saja soal menteri yang terbaik kinerjanya. Jadi itu membuktikan bahwa memang konsentrasi beliau, ya, di Kemenan itu tidak sama sekali terganggu, ya. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Jadi yang berkembang kemarin di berbagai daerah itu lebih merupakan konsolidasi internal, dan itu sebuah hal yang wajar bagi Gerindra selaku partai politik, apalagi partai politik yang cukup besar. Kami selalu ada di 2 atau 3 besar, ya, dalam itu wajar. Kami memiliki tekad menjalankan kembali figur kami sebagai capres 2024. Baik, Pak Nusirwan juga punya suara ataupun juga pendapat yang sama, mungkin melihatnya bagaimana para menteri-menteri ini ada yang genit menggunakan berbagai macam kesempatan yang seharusnya digunakan untuk bisa melakukan kinerjanya, tapi ternyata malah ada maksud lain, malah bermanuver sendiri, Pak. Tentunya sudah sangat dipahami oleh seluruh anggota kabinet pada waktu dilantik, sudah tahu apa yang harus dikerjakan sesuai dengan bidang masing-masing. Dan juga tidak mungkin, bahkan tidak ada larangan untuk bergenit-genit atau tampil, kan nggak ada ketentuannya. Hanya saja saya sepakat bahwa di situ ada faktor etika. Yang kedua, dan tentu bahwa rakyat tentu akan menilai masing-masing atas kinerjanya yang diemban berdasarkan menteri yang ditunjuknya di tempatnya masing-masing tersebut. Jadi sebetulnya nggak usah melakukan citra atau katakanlah penampilan yang untuk sampai kepada keinginan untuk ke 2024 nanti, itu sebetulnya asal bekerja dengan baik dan bisa dilihat hasilnya, itu satu sekaligus juga membantu Presiden untuk mensukseskan programnya, baik pada periode yang pertama bahkan pada periode yang kedua dari Presiden Jokowi beserta Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Itu penting diketahui diingatkan lah, ya, mengingatkan kita semua bahwa
seharusnya kepatutan dan etika kerja itu tetap berlaku. Baik. Jadi bahwa tidak hanya sekedar karena mendapatkan kesempatan sekaligus kita juga tampil untuk memberikan gambaran ada saya loh ini, itu tidak demikian, bahwa tampilan itu tentu akan lebih bagus dengan cara menunjukkan hasil kerjanya, Baik. kinerjanya itu akan lebih bermanfaat baik bagi dirinya sendiri dan tentu bagi negara, bagi pemerintahan ini atas kerja yang ditugaskan pada masing-masing anggota kabinet tersebut. Baik. Jadi apalagi pada kondisi di mana kita sedang berupaya penuh untuk melakukan pemulihan pasca pandemi. Ini banyak sekali hal yang harus dilakukan dan itu hampir mungkin kalau sungguh-sungguh kehabisan waktu untuk bisa menyelesaikan pekerjaan. Apakah masih ada waktu untuk kita tampil-tampil untuk hal-hal yang lain? Itu agak tidak pantas ya, tidak patut pada waktu kondisi yang sangat membutuhkan kerja penuh dari kita, tapi ternyata masih ada juga di sela-sela tersebut keinginan untuk hal-hal di luar tugas pokok yang sudah ditugaskan pada saat penugasan turun dari Presiden untuk bekerja di kabinet. Betul. Mungkin untuk beberapa menteri bisa jadi Pak diada-adain waktunya, disempat-sempatin. Nanti mungkin mengenai hal ini Mas Adi bisa berikan pendapat. Apakah cukup wajar sebenarnya atau memang cukup cukup kencang manuver mereka, cukup dikatakan bisa kita kategorikan sebagai pergerakan yang cukup genit nggak tebar pesonanya para menteri ini? Nanti kita bisa bahas lagi setelah jeda Mas Adi, kami akan segera kembali.